Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kemi, Pak Sukemi ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Wah, Alhamdulillah baik walaupun wah. masih tetap social distancing. Wah, iya. Ini work from home Pak ya berarti ya selama ini Pak ya. Iya, work from home. Pak Kemi, Pak Sukemi ini panggilan apa nama lengkapnya ya Pak ya? Sukemi siapa Pak? Ya, orang desa ya cuma Sukemi aja. Sukemi aja. Memang namanya cuma Sukemi aja Pak ya? Nggak ada Sukemi Iya, lain? iya. Orang kuno. Orang kuda. Pak Sukemi ini kalau saya lihat di Google ini wartawan senior. Tulisannya banyak ini, saya lihat ini banyak sebagai editor dan menulis apa banyak membantu menulis buku, profil. Nah, mungkin bisa dijelaskan bidang jenengan itu apa dan pernah yang paling fenomenal itu apa, Pak? Ya, apa ya? Dunia wartawan itu saya kenal ya, itu sejak SMP sebetulnya. Sejak SMP, SMA sudah mulai nulis ya, jadi penulis lah gitu ya. SMP, terus ketika diterima di Surabaya, saya cari akal gimana cari penghasilan gitu. Maka saya coba nulis artikel, nulis opini. Oh. Pernah pengalaman yang saya agak kaget gitu ya. Saya sering nulis beberapa kali tentang bioteknologi gitu ya. Waktu itu Bu Profesor Pratiwi Sudarmono yang calon antariksawan kita dulu ya, itu dikukuhkan sebagai guru besar di UI. Waktu itu saya sempat datang dan dapat makalahnya. Dari makalah beliau itu saya cicil dengan pengetahuan saya di kampus, itu saya nulis di sebuah media cukup besar di Surabaya. Waktu saya berkunjung ke redaksinya, itu redakturnya bertanya, ini Sukemi yang nulis itu ya? Loh iya saya. Loh kenapa? Loh saya kira orang sudah tua, udah profesor. Padahal waktu itu saya mahasiswa semester 5. Ya, saya suka menulis dunia menulis sejak SMA gitu ya. Yang apa karya fenomenal selain ini apa Pak? Atau siapa sih yang sekarang masih minta bantuan jenengan untuk menulis? Nggak ada sih yang fenomenal, nggak ada. Cuma kebiasaan saya menulis itu diawali dari kebiasaan saya membaca. Ya, membaca apa saja gitu ya. Membaca apa saja sehingga dari membaca itu kepala penuh gitu ya. Nah, kepala penuhnya dituangkan dengan tulisan juga gitu. Ketika ditanya apa modal seorang penulis, menurut saya modalnya membaca. Oke. Berarti penulis itu orang pinter, Pak, karena suka membaca, Pak? Ya, dibilang pinter ya orang lain lah yang nilai, bukan diri sendiri. Kan harus melakukan riset dulu kan sebelum menulis kan, jangan sampai tulisannya Ya, itu kebiasaan-kebiasaan saya seperti itu ya, baik riset secara literatur, ya membaca maupun langsung turun, kalau jurnalis turun ke lapangan ya, itu yang mengasihkan menurut saya. Kalau sekarang Pak Kemi ini di mana Pak? Aktivitasnya di mana? Dinasnya atau apakah kerja sendiri atau ikut perusahaan tertentu atau bagaimana sekarang? Pertama, saya sekarang di UNUSA, kebetulan di UNUSA. UNUSA itu apa Pak? Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh, Surabaya. Saya untuk memegang lembaga sertifikasi profesi di P1, ya, karena perguruan tinggi P1. Apa itu Pak? Lembaga sertifikasi profesi itu apa? Jadi memberikan sertifikat kepada mahasiswa yang bakal lulus, mahasiswa kita itu bisa apa saja. Kompetensinya apa? Karena sekarang kan zamannya
era kompetensi ya. Sehingga seseorang lulusan ekonomi, lulusan yang lain gitu ya, teknik misalnya, itu nggak dipercaya begitu saja dengan ijazah, tapi kompeten. Saya sering nyebutkan sekarang itu bukan kamu anak siapa. Kalau dalam mencari pekerjaan, kalau dulu kan ditanya gitu ya, kamu anak siapa? Sekarang enggak. Kamu bisa apa? Bisanya itu ditunjukkan dengan kompetensi itu. Anak siapa itu maksudnya orang tuanya siapa atau Nah, kampusnya iya, siapa, Pak? iya. Orang tuanya siapa sih? Kalau orang tuanya orang terkenal, terpandang, berpangkat, bisa masuk. Tapi sekarang enggak. Sekarang kamu bisa apa? Kalau saya Kalau lulusan ini, saya lulusan teknik sistem informasi, tapi bisa kamu apa? Oh, saya bisa pemrograman, saya bisa web design, saya bisa apa dan lain sebagainya. itu ya yang diuji ya Pak ya, Kan yang ditunjukkan dengan yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, LS Nusa itu mensertifikat lulusannya sebelum lulus untuk mendapatkan sertifikat itu. oke. Loh Pak, apa ada kok dari wartawan kok menjadi LSP ini ceritanya bagaimana? Jadi gini, wartawan itu kata orang sih, itu kan banyak keahliannya gitu ya. Oh iya benar-benar, karena banyak membaca ya, banyak Ya, karena banyak baca sebetulnya. Bedanya dengan profesor tipis bedanya dengan profesor. Kalau profesor itu sedikit tahu tapi dalam, wartawan itu banyak tahu tapi sedikit. Tapi sedikit. Oh iya benar-benar. Itu. Iya. Nah, sebelum saya di UNUSA kan saya bergabung dengan Pak Nuh di Jakarta sebagai staf khusus Menkominfo waktu beliau di Menkominfo, kemudian staf khusus Mendikbud waktu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena latar belakang saya wartawan, maka saya ditempatkan sebagai staf khusus bidang komunikasi media. Ini teman-teman wartawan lah, kira-kira isu apa yang harus diangkat, ya. Kemudian Pak Menteri harus bicara apa kalau komunitasnya seperti ini. Nah, itu saya. Tapi karena wartawan tadi itu banyak maunya, ya, sering banyak maunya. Pernah pada satu saat dalam periode pemilu berapa itu? Pemilu 98 kalau tunggu. 2004? Pemilu 98 2004. Ya. 2004. 2004. Pemilu 2004 kebetulan saya kenal dengan beberapa kolega. Kemudian Pak Menteri waktu itu berpesan supaya buat pesan pemilu dengan animasi. Pak Menteri siapa Pak maksudnya? Pak Nuh maksudnya ya Pak? Pak Nuh, waktu itu Pak Nuh di Kominfo, ya, itu berpesan bagaimana membuat iklan, tapi dengan pendekatan yang lain, yang berbeda. Karena itu saya banyak teman-teman animasi, maka saya sampaikan gimana kalau pesan untuk pemilu itu animasi. Waktu itu KPU yang punya iklan, mungkin masih ingat ada gambar pulpen atau pensil lari gitu ya berbicara tentang pemilu. Nah itu kita buat skenario dan lain sebagainya, ya skrip seperti itu. Nah dari kemudian saya banyak kenal beberapa industri animasi Ainaki di Indonesia. Nah waktu selesai dari staf khusus, saya diminta untuk megang direktur lembaga sertifikasi profesi 3 yang didirikan oleh asosiasi itu di bidang animasi. Oh ya, gara-gara membuat animasi. Sebelum di LSP UNUSA saya udah punya pengalaman jadi LSP
bidang animasi. Animasi, itu kenapa pindah dari wartawan ke animasi ya? Ke animasi Iya, terus ke LSP, LSP bidang iya. animasi, oke. Nah, cuma karena tidak boleh merangkap, ya, nggak boleh merangkap menandatangani LSP berbeda, saya Hmm. memilih LSP Unusa. Sementara Oke, yang di Jakarta animasi, saya cuma sebagai direktur eksekutif saja. oke. Berarti jabatannya Direktur Eksekutif LSP Pusat, Ainaki. Ainaki. Iya, iya, iya. Pak, kita langsung masuk ke urusan COVID-19 ini, Pak. Saya kepengen cerita juga dong sedikit Apa tentang itu, Pak? Gimana, Pak? LSP Unusa ya. Ah, Jadi ya, LSP Nusa gimana, Pak? tahun ini alhamdulillah kita dapat 20 paket. Ya, 20 paket itu sama dengan 400 mahasiswa untuk mengambil sertifikat gratis, ya diberikan gratis oleh pemerintah, oleh negara, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, itu memberikan 20 paket ke LSP Unusa untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berminat. Artinya Nilai mahasiswanya nggak perlu bayar gitu, Pak, untuk mendapatkan LSP? Ya, mahasiswanya siapa yang berminat daftar nggak perlu bayar, kita berikan Oh. Tapi itu. khusus mahasiswa Nusa atau mahasiswa kampus lain boleh? Ya, mahasiswa Unusa karena LSK Oke. itu hanya boleh ya mensertifikasi mahasiswanya atau jejaringnya. Itu. Oke, 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 oke. Nah, yang menarik sebagai hibah ya, itu sebagai hibah itu Unusa dapat 200 juta lebih nilainya. Oh, nilainya kalau dia. Ya. Ya, Tapi Pak. itu prestasi lah bagi perguruan tinggi yang baru berjalan 6 Banyak, tahun. Pak, yang ikut. Yang Ya. ikut banyak, Pak. Mahasiswa yang ikut banyak. 400 karena Wah, satu paketnya itu 20 mahasiswa. Kalau kita wah dapat enak ya. 20 kan berarti 400 Ya, ya, mahasiswa ya. sebagai jurusan ya. Pak, harga sertifikasi itu di semuanya standar sama, Pak ya? Misalnya kalau di Oh Unusa enggak, itu bayarnya berapa? Beda-beda? beda-beda. Sangat bergantung dari satu eh, tingkat kesulitan mengambil sertifikasi itu sendiri. Yang kedua, rata-rata sama berlakunya 3 tahun gitu ya. Tapi sebagai misal rujukan yang ada di LSP industri, kelompok industri, itu ada yang harganya sampai 1 juta, 5 juta ada satu sertifikat. Tapi karena kita untuk mahasiswa sendiri, ya insya Allah ke depan setiap mahasiswa Unusa mau akan lulus akan memperoleh sertifikat secara gratis yang diatur lewat pembayaran SPP sebetulnya setiap. Oh, oke, oke, oke. Sudah, Pak ya, kita masuk ke COVID. Oke. Gini, Pak. COVID ini kan masyarakat itu kan taunya dari baca berita ya. Misalnya, oh di situ ada orang yang meninggal, oh di situ ada orang yang terkena, oh di situ ada orang yang dadanya dikeluarin sampai maksudnya ada lendirnya gitu. Itu kan semuanya dari berita, Pak. Nah, masalahnya setiap orang, setiap individu ketika baca berita itu kan reaksinya berbeda-beda. Ada yang panik, ada yang takut, langsung di depan rumahnya dipasang pembersih untuk membersihkan tangan, terus ada yang pakai, sampai ada yang parah saya pakai baju hazmat ke supermarket gitu, kayak ke mana, ke toko gitu ya. Ada juga yang santai, ya sudah nongkrong di warung kopi, istilahnya nggak tahu istilahnya itu bohongan, atau ada bilang yang ada juga yang menganggap itu konspirasi. Nah, pertanyaan saya, Pak, tentang wartawannya ini. Wartawan itu apakah dalam menulis sebuah berita itu punya maksud tertentu atau gimana, Pak? Maksudnya wartawan itu dibagi menjadi berapa jenis, Pak? Kan saya kan bukan orang wartawan ya, mungkin jenengan orang wartawan senior tahu. Wartawan dibagi menjadi ilmu tentang wartawan lah istilahnya. Gimana, Pak itu? Jadi gini, ya sebetulnya itu wartawan harus berdiri pada netralitas. Hanya menyampaikan, ya apa yang dia peroleh di lapangan dan menyampaikannya ke masyarakat, itu yang harus dilakukan seperti itu. Karena itu wartawan itu punya kode etik, Pak, sebetulnya. Wartawan beneran loh ya. Karena kalau
nyebut jenis wartawan ada banyak tuh. Ada yang cuma katanya WTS, wartawan tanpa surat kabar. Oh, wartawan. Ada yang nyebut wartawan bodrek. Itu Apa itu, dari Pak? bodrek, iklan bodrek yang dulu zaman Pak Hmm. Ismail lahir mungkin. Itu kan di TV ada iklan pasukan bodrek. Nah, itu cuma lari-lari ngejar seolah-olah ngejar berita, tapi sebetulnya Oh. enggak. Gampang sih sebetulnya untuk membedakan. Jadi Pak, wartawan bodrek itu siapa? Wartawan yang cuma ikut lari-lari tapi nggak nulis gitu, Pak? Atau gimana? Iya, gerumbul-gerumbul tapi bukan mencari berita, tapi mencari sesuatu gitu loh. Oh, iya, iya. Apalagi, Pak? Jenis wartawan apalagi, Pak? Ya, untuk mengenali ini wartawan beneran ya, apa wartawan abal-abal gitu ya, atau wartawan WTS gitu ya. Itu gampang sebetulnya. Bagaimana, Satu, Pak? kenali medianya dulu. Oh, media tempat dia nulis ya, Pak? Lalu harus minta identitas kartu wartawan. Ya, entah itu kartu wartawan dari asosiasi, kayak ada PWI, ada AJI, ya ada yang lain, atau kartu wartawan dari institusinya. Kalau kita coba dengar, wah ini kok saya baru dengar ini ya, medianya ini gitu ya. Di mana terbitnya kapan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang untuk menganukan seperti itu. Tapi persoalannya masyarakat kita itu seringkali dengan kata-kata wartawan udah takut. Oh, iya. Kalau kita mau ya nggak perlu takut, karena kerja wartawan sesungguhnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Sekarang ini di era medsos ini seolah-olah semua orang bisa jadi wartawan. Nah, itu nanti saya mau tanyakan juga. Ya, Gimana? melakukan reportase ke semua publik. Karena itu harus cerdas ketika menerima informasi seperti itu, cari tahu sumbernya mana. Dulu. Tapi kan persoalannya masyarakat kita sekarang dapat share pertama, wah pengen duluan nge-share biar paling tahu gitu ya. Tadi misalnya jam 7.30 ya. Saya jam 7.30 lewat sedikit itu nerima informasi Didi Kempot meninggal gitu. Wah. Sebagai orang kan pengen nyebar semua. Iya. Wartawan yang benar dia akan lihat dulu ini benar apa enggak nih. Bagaimana ngeceknya? Ada cara-cara yang harus dilalui. Gitu. Oh iya benar. Kalau valid di tasnya baru kita share gitu loh. Iya. Sekarang kalau yang medsos semua jadi wartawan. itu yang gawat, Pak. Kalau dia bukan wartawan terus jadi wartawan terus beritanya dibaca orang, waduh. Bisa gawat itu, Pak. Kalau dari sisi ini, Pak, kalau bahasa kepolisian itu modus ya. Maksud tujuan wartawan menulis suatu berita itu apa saja, Pak? Apakah hanya untuk membuat orang panik atau apa gitu? Definisi wartawan yang benar ya, Pak ya. Ya, sesungguhnya kerja wartawan itu menginformasikan supaya, karena sebetulnya kalau wartawan yang benar itu mereka harus apa yang ditulisnya itu harus 3E 1N. Pertama mengedukasi. Edukasi, oke. Ya, artinya wartawan, berita-berita yang harus diinformasikan harus bisa mendidik, mengedukasi publiknya, masyarakat. Yang kedua, enlightening, mencerahkan. Oh, mencerahkan. Education, jadi beritanya selain mendidik, mencerahkan. Yang ketiga, apa itu? Education, enlightening, empower, mengempower. Empowering. Maksudnya apa, Pak? Mengempowering, Pak? Ya masyarakat dengan membaca berita itu dia merasa, oh saya harus bisa meniru seperti itu. Saya bisa. Contoh beritanya gimana, Pak? Saya kok nggak paham. Ya, misalnya saya nulis, ya di tengah-tengah COVID ini bahwa ada usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang. Memotivasi gitu maksudnya, Pak ya? Uang itu. Nah, maka
ya dalam membuat masker misalnya, maka beritanya itu mengempower si Iya, 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 iya. kalau gitu saya juga bisa. Iya, 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 iya. Gitu. Ya. Sama kayak Ya. memotivasi gitu Pak ya. Mungkin sama kayak Kenapa? memotivasi. Sama dengan memotivasi gitu Iya, ya. memotivasi. Jadi satu Memotivasi gitu. edukasi, memberi pencerahan, Jangan empower. empowering. Terus Ya. yang Ya, N-nya Pak, terus yang yang N-nya itu nasionalisme. Nasionalisme gini, kita kan berbangsa-bangsa, kita bersuku-suku, agama berbeda-beda, maka berita yang harus kita tulis itu harus berpunya rasa mengikat kebangsaan, nasionalisme. Itu harus didahulukan. Misalnya di satu tempat ada penganiayaan PRT misalnya, pembantu rumah tangga. Kita tulis benar faktanya ada. Tapi karena kita nulis bahwa yang menganiaya pembantu itu misalnya dari etnis tertentu, dari agama tertentu, kita lepas, buyar semua itu. Oh iya, oh iya, iya. Karena itu harus ada kesadaran bahwa kita yang kita tulis selain tadi mendidik, mencerahkan, mengempower, juga harus kita ikat dengan nasionalisme tadi itu. Oh iya, iya, iya. 3E 1N, 3E 1N. Ya. Terus Pak, saya ingin tahu Pak, wartawan itu bermaksud apa Pak untuk menulis ini? Maksudnya dia menulis misalnya nih, apakah dia punya maksud tertentu atau dia memang hanya menginformasikan saja sebenarnya? Jadi yang ditulis wartawan harus netral, satu itu. Harus netral. Okay. Nah, persoalannya informasi itu ibarat mata pisau. Oke. Jadi pisau itu tergantung kepada siapa yang megang. Informasi tergantung siapa yang baca. Okay. Kalau pisau itu tajam, ya jatuh ke tangan jagal, maka dia bisa untuk memotong daging dengan bagus, dengan cermat, ya dengan benar. Tapi ketika pisau itu tajam, kemudian yang megang pembunuh, maka pisau itu bisa menjadi alat untuk membunuh. Oh iya benar Pak ya. Iya. Itulah apa pentingnya ininya ya, apa? Kerahasiaan informasi itu. Maksudnya harusnya informasi. Jadi pentingnya masyarakat kita harus melek informasi. Harus melek informasi Karena Pak ya. Itu harus ada literasi media itu. Artinya masyarakat kita harus terbiasa dengan berita hoax supaya dia tahu kalau ini bisa membedakan ini hoax atau ini bukan gitu Pak ya. Jangan membiasakan, mestinya masyarakatnya harus dididik dulu. Karena dididik tanpa diberitahu ya bahaya juga. Karena itu lipsnya ada di diri wartawan sebetulnya. Oke Pak, terkait pemberitaan di media online lah misalnya. Kan kita sekarang kan kebanyakan online ya Pak, kecepatan kan. Nah itu apakah semua wartawan itu menulis di media online yang mainstream yang terpercaya itu apakah tidak punya maksud atau punya maksud Pak kira-kira? Nggak ada sih, menurut saya nggak ada. Ya? Memang apa kenyataannya memang seperti itu Pak ya? Iya, tapi harus diingat juga karena media kita kan sekarang udah ke era industrialisasi media. Apa itu Pak industrialisasi media itu Pak? Jadi media dipegang oleh pemodal-pemodal besar. Oh, maksudnya gimana Pak? Jadi kalau dipegang oleh modal besar? Yang punya modal itu yang bisa menentukan. Wartawannya benar mau nulis ini, tapi karena yang ditulis itu akan mengancam pemilik modal, nanti wartawan ini, wartawan benar nulis fakta yang ada. Ketika mau ikut percetakan, si pemodal, loh jangan berita ini jangan diturunkan, karena dia pemasang iklan paling besar di media kita. Oh, itu maksudnya industri. Nah, disitulah pentingnya literasi media bagi masyarakat. Saya selalu mencontohkan yang dulu ya. Pernah dulu satu ketika itu ada kawasan sebelah utaranya sebelum Bandara Soekarno-Hatta, ya. Nah itu kebanjiran. Banjir, jalan tol banjir, ya.
tapi ada satu media besar tidak memberitakan. Oh. Karena penyebab banjirnya itu adalah perumahan yang ada di sebelah sana, dan yang perumahan yang sebelah sana itu yang punya media itu Nah, sendiri. oh ya ya ya, itu contoh Itu dari sebabnya industri kenapa asasi. sekarang, ya sekarang Heeh. misalnya kalau kita amati, ada Hmm. beberapa perguruan tinggi atau ada beberapa eh, lembaga yang hampir tiap minggu, hampir tiap hari selalu muncul di media itu. Kita udah bisa tebak, oh, wong itu miliknya pemilik koran, ya terang aja, Eh, apapun bisa ditulis. oh iya 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 iya. Itu yang Jadi, dikatakan industrialisasi media, Pak ya. Media sebagai iya. industri ya. Maksudnya beritanya itu tergantung dari mendukung siapa, mengarah ke siapa, mendukung ke siapa gitu, Pak. Iya. Makanya Iya ke iya. depan ya, ke depan saya pikir melek media itu harus dimiliki oleh siapapun, terutama pengambil kebijakan, itu Hmm. benar-benar melek media. Kenapa aktivitas saya seperti ini kok nggak pernah diberitakan ya? Malah yang diberitakan yang jelek-jelek, yang negatif. Hmm. Iya. Pak, Kita harus gitu tuh ada sanksinya nggak, Pak? Yang berita yang membuat panik masyarakat itu ada sanksinya nggak, Pak? Yang memberitakan? ada, itu masyarakat itu bisa mengadu ke Dewan Pers. Oh, Dewan Pers. Ya, ya. Ya, Dewan Pers yang pokoknya semua persoalan media itu sebetulnya tidak bisa langsung main hakim sendiri ke pengadilan, kepolisian dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Mestinya harus ada lewat yang namanya Dewan Pers itu. Dewan Pers Oke. akan menjadi mediasi antara masyarakat dengan media ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang merasa dirugikan. Oke. Pak, tentang ini Pak, semua masyarakat jadi wartawan atau apa istilahnya? Netizen itu istilahnya itu Pak ya, Pak? Netizen tuh apa? Iya, citizen journalism. Oh, citizen jurnal. Maksudnya jurnalis oleh masyarakat gitu Pak ya? Iya, citizen journalism itu artinya masyarakat itu boleh menulis apa saja. Tinggal tergantung medianya. Iya, medianya Hmm. benar-benar apa istilahnya? Harus benar-benar selektif untuk muat. Hmm. Itu saya pikir yang harus dianu. Karena itu beberapa media seperti media besar Kompas itu ada yang namanya Kompasiana. Iya, Kompasiana. Nah, Kompasiana itu citizen journalism sebetulnya. Oh, iya iya iya. Pembaca mengulas apa saja yang dia tahu, ya, tapi pasti ada moderatornya kan. Sebelum naik Ada berarti. harus diperiksa dulu. Ini Iya iya. stabilitas tidak. Ini Oh. keutuhan NKRI atau enggak? Enggak sembarang semua bisa masuk, enggak. Tapi memang sedikit longgar ketimbang Kompasnya, korannya. Hmm. Tapi Hmm. Kompasiananya bebas. Tapi Tapi Kompasnya bertanggung jawab nggak dengan berita itu, Pak? Artinya kalau berita itu menyebabkan apa, ada disclaimer nggak, Pak? Di disclaimer bahwa, ada, oh, di kalau situ ada bahwa sepenuhnya tanggung jawab penulis. Ada di nulis. Ya, situ. ya, ya. Karena itu dibedakan. Tulisan saya dimuat di Kompasiana. Itu bukan Hmm. Kompas. Itu Ya, Kompas ya. yang ya Kompasiana. itu sisi jurnalisme itu sejenis itu. Kalau Dewan Pers itu juga mengurusi netizen nggak, Pak? Atau hanya wartawan saja, hanya media besar aja, Jadi Dewan Pers? Dewan Pers itu hanya mengurusi media. Media Masalah ya? persoalan media termasuk melakukan aturan-aturan yang harus apa ditegakkan ya. Karena itu ada namanya kode etik jurnalistik. Hmm. Itu yang ngawasi ya Dewan Pers. Oke. Pak, kalau tren hari ini, Pak ya, tren sekarang, Ya. kan tadi kan ada industrialisasi media, sekarang ada netizen, citizen jurnalistik. Apakah masyarakat itu lebih percaya ke media atau ke citizen jurnalistik, Pak, kadang-kadang? Lebih trennya sekarang itu? Atau seimbang atau masih menangan media utama, Pak? Tetap media utama, tapi media utama sekarang kan bisa kalah saing dengan medsos. Iya, netizen itu berarti di medsos, Pak ya, maksudnya, Pak ya? Pengertian Iya, netizen itu iya, di medsos. itu bisa di medsos. Iya, iya, iya. Yang disebut citizen journalism itu media menyiapkan rubrikasi tertentu.
Ya. Hmm. Bebas, Iya, iya. bebas. Bebas. Nah, sekarang era di mana media massa itu semua mengalami penurunan, baik offline Oh, pun ketidakpercayaan. kepercayaan. Kenapa, Pak? Kenapa? Ketidakpercayaan itu bisa dilihat dari tadi industrialisasi media. Investasi media. Siapa pemilik modal di situ? Hmm. Kenapa beritanya hanya itu-itu saja? Akhirnya orang melihat, mencari yang namanya sosmed. Iya, 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 iya. Akhirnya semua di sosmed itu saling saling beradu Iya, argumen. Ya. Di situ pentingnya iya. literasi media di situ. Kayak itu loh Pak, E100 itu Pak. E100 beritanya E100 tuh rakyat tuh lebih percaya Pak. Karena mungkin dia tinggal foto, kirim gitu. Biar biar rakyat yang biar pembaca yang berpersepsi sendiri-sendiri. Misalnya ada kemalingan, dia cuma foto, terus kirim fotonya. Udah, nggak usah ditulis tulisan. Tapi masyarakat sudah bisa berpersepsi sendiri gitu Pak. Jangan dikira mereka punya gerbang juga, tidak Oh, iya, nggak mungkin, oh, nggak oh mungkin. iya, Kalau iya. memang ini istilah wartawan beritanya udah A1, A1 artinya valid benar, baru Hmm. dinaikin. Coba iseng, pasti dicek dulu yang ngirim nih siapa, sudah terdaftar belum, dan Oh lain. iya, 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 iya. Nggak mungkin. Nah, Enggak ya. media-media yang mainstream seperti itu mempertahankan itu Iya, untuk iya, iya, iya. saya publik. Hmm. Tapi kalau saya lihat komen, Pak, komen-komen di E100 itu banyak yang lebih memberi komen kalau berita itu dari masyarakat, karena masyarakat itu kan dianggap tidak punya tujuan tertentu, Kepentingan. kepentingan Ya. ya. Jadi misalnya dia lewat jalan tol, ada kecelakaan, dia langsung record videonya, kemudian diupload di E100 gitu loh. Nah itu masyarakat itu lebih suka yang pure gitu, tahu seolah-olah oh ini cara ini kayak beneran ini orang ini nggak akan mungkin bohong. Artinya nggak akan dimodifikasi rekaman video itu gitu. Gimana menurut Pak Demi? Iya, iya memang sekarang eranya seperti itu. Bahwa pun dia bisa jadi wartawan, ya Ya. itu harus diingat dengan tanggung jawab. Tapi saya sangat Hmm. yakin di S100 misalnya, itu pasti ada brigade-brigade yang Berkada-berkada. Ya, karena ya. kalau enggak, semua orang kirim, enggak Iya, iya, iya nggak dipercaya lagi ya beritanya. iya, pasti ada brigade syaratnya apa gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Sebelum dimuat konfirmasi dulu gitu. Enggak Iya, iya. kalau yang grup-grup WhatsApp kita itu kan sembarangan. Oh, Kadang-kadang ya. adminnya yang penting masuk gitu. Akhirnya Oh, terprodit informasi yang nggak bertanggung jawab gitu. iya, 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 iya. Teman itu bisa teman-teman sendiri. Iya. Pak, kalau masyarakat tuh kalau mengirim berita hoax itu gimana ya apa sanksinya Pak ya? Maksudnya apakah ada sanksi Pak netizen itu? Kan kemarin Eh, beberapa kali di WA itu ada yang mengeluarkan lendir dari paru-paru, ternyata kan itu hoax. Nah itu kira-kira penyebarnya itu apakah ada sanksi khusus atau apa Pak? Kira-kira dia bukan wartawan gitu. jadi gini, ada undang-undang ITE. Oh, no, itu ya. Ya, undang-undang ITE itu bisa masuk ke ranah sana. Walaupun dulu waktu awal asal muasalnya undang-undang ITE itu bukan untuk yang pidana-pidana seperti itu. Untuk Sebetulnya apa Pak? Untuk apa sebenarnya Pak? transaksi elektronik bahwa Maksudnya bagaimana tuh? tanda tangan elektronik ini sah sebagai Oh, tangan basah. Sebetulnya itu, itu tapi bergeser digeser ya. karena memang di pasal-pasal undang-undang ITE itu ada Ada. nah, tapi Nah, disalahgunakan sekarang kan. iya, 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 iya. Nah, sepanjang tadi misalnya ada orang yang mengupload kemudian itu kejadiannya sebetulnya menimpa orang tuanya yang sedang sakit, Iya, iya. bukan corona, sepanjang itu tidak mengganggu stabilitas, ya artinya dalam hal ini negara ya, itu Hmm. saya pikir keinginannya
cuma ingin supaya lebih waspada, saya pikir nggak bisa dituntut. Yang bisa dituntut satu, ketika dia memojokkan seseorang, ketika mengumbar atau mengumpat dengan pernyataan tangan dan lain sebagainya, itu ada jalurnya seperti itu. Oke. Tapi asalnya undang-undang ITE sebetulnya bukan itu. Kebetulan saya ada di kementerian itu waktu mengeluarkan undang-undang itu. Oh iya. Sudah sudah diperbaiki lagi. Pak, ini tentang ini Pak yang kejadian di Sampurna yang ada meninggal 2, terus ada dari Bukoviva dari Pemprov bilang kalau Surabaya nggak siap. Terus kemudian Surabaya membantah. Nah, apakah itu ini Pak kayak skenario gitu? Wartawan tuh memang bikin skenario itu supaya banyak pembaca, supaya karena mungkin tahu psikologinya orang Indonesia itu suka lihat orang bertengkar atau bagaimana, emang sengaja atau emang informasinya apa adanya Pak menurut Pak Gani? Saya pikir itu background hanya untuk mencoba bermain politis. Ya, saya bermain politis. Iya, ingin supaya dua pemimpin ini tidak akur. Ada orang yang kepingin seperti itu. Oh, artinya disengaja Pak? Tulisan itu disengaja artinya? Disengaja untuk tidak membuat akur tadi memang? Saya melihat itu. Ada orang yang tidak kepingin dua tokoh perempuan ini di satu kota akur. Kalau dari persepsi saya loh ya. Iya. Wah, dipanas-panasin aja. Syukur-syukur yang sebelah sana ikut kena panas juga. Iya. Nah, faktanya kan bukan seperti itu. Faktanya ya ada tokoh yang bicara kasus di sini ini mengalami keterlambatan. Kenapa terlambat? Karena sampel itu tidak bisa diolah karena PCR atau apanya itu yang datangnya telat dan lain sebagainya. Tapi dibenturkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Ya itu Pak, itu pentingnya literasi media seperti itu. Supaya kita makan isu itu, tapi kita berada di tengah melihat apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita bisa menganalisis, oh, arek iki sengaja mau ngedu ini. Iya. Mau membuat Surabaya tidak kondusif. Bahkan mungkin saja mau membuat siapa jago nanti wali kota Surabaya, ya, yang diumumkan yang menang, yang ini. Oh iya. Bisa seperti itu, skenario seperti itu bisa saja terjadi. Jadi yang dimaksud dengan literasi mengedukasi masyarakat tuh sebaiknya kita tahu bahwa ini ada berita ini ada maksudnya gitu Pak ya? Iya. Termasuk juga yang di pusat Pak, itu yang di pusat kan kesannya yang baik-baik itu Ganjar, Ridwan Kamil, terus Risma, tapi yang jelek itu misalnya Anies Baswedan. Kan seolah-olah dibenturkan itu Pak sama pokoknya satu geng yang ini, geng ini gitu. Kesannya itu kayak apa ya? Padahal itu sebenarnya kalau saya lihat di acara apa gitu, mereka ya baik-baik saja antara Anies dengan Ganjar dengan ini kan. Kalau itu, takutnya kita ini ternyata pembaca ini ngira mereka bertengkar, padahal mereka padahal mereka berteman gitu loh. Sama kayak waktu ini ada film seorang supporter Kasti itu membela timnya mati-matian sampai dia ingin nonton pertandingan timnya itu sampai meninggalkan calon istrinya, nggak jadi nikah, berangkat untuk mensupport timnya itu. Terus saat bertanding ternyata ini Pak kacau berkelahi ricuh antar supporter, dia pukul-pukulan juga akhirnya dia sampai luka-luka dia karena membela timnya yang berkelahi tadi. Nah, dia luka-luka kan? Dia luka-luka, kan itu di luar kota Pak, artinya dia meninggalkan calon istrinya yang nggak jadi nikah gara-gara membela timnya ini di luar kota. Terus dia setelah pertengkaran itu, setelah perkelahian itu di stadion itu dia jalan-jalan ke jalan gitu lihat ada restoran. Ternyata
tim yang tadi jagal-jagalan tadi, maksudnya yang pemain yang didukung tim dengan pemain lawan yang itu sendaguro di dalam restoran itu, main karaoke bareng, main game bareng. Nah, sedangkan dia sudah mati-matian, sudah meninggalkan calon istrinya, sudah meninggalkan pekerjaannya, resign, terus sampai luka berat, ternyata yang didukung ternyata berteman. Aman-aman saja. Loh, malah guyonan, Mbak, di dalam restoran itu dia guyonan sambil main biliar atau di kafe itu sambil main itu gitu loh. Terus dia baru sadar, saya mendukung kamu tuh mati-matian, tapi ternyata ini. Mungkin juga sama dengan kasus di Indonesia. Misalnya ada kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Ternyata sekarang Prabowo-nya jadi menterinya Jokowi. Itu mungkin mirip ya. Lah, bagaimana kita sebagai masyarakat supaya tidak kecewa gitu dengan dukungan kita. Seperti gimana itu, Pak? Supaya kita dapat literasi gitu. Ya, pertama kita melakukan dukungan atau tidak mendukung itu jangan sepenuh, jangan 100%. Karena bisa jadi sebagaimana di Al-Qur'an juga disampaikan. Jadi yang engkau benci sekarang ini itu justru yang menolong. Ya, itu ada ayat seperti itu ada. Sehingga apa? Kita disitulah harus tetap mawas diri, ya, lakukan dukungan ya, jangan 100% seperti itu, ya. Karena kita nggak tahu di belakang itu ada skenario apa yang bakal terjadi, kita nggak tahu. Sebagai awam kita nggak tahu. Yang kita perlu berikan ke masyarakat adalah melek media itu adalah satu, bahwa sekarang ini tidak ada media yang netral. Oke. Karena apa? Karena sudah industrialisasi media. Saya mau cerita, saya kapan hari mau nulis artikel di Jakarta, Koran Jakarta. Itu saya kontak teman penjaga gawangnya. Dia bilang, "Mas, maaf ya, tulisannya tak drop. Kenapa? Ini ada banyak titipan." Artinya saja kolom opini di media saja masih bisa dititip-titipin. Iya. Artinya masyarakat tuh harus bisa melihat ya mata yang jernih bahwa tidak semua media sekarang itu bedalah dengan media. Karena sekarang yang dibela, yang dikejar ya ekonomi, keuangan. Oh iya, keuangan. Iya. Coba Pak Istas pasang iklan besar-besar, ya media rutin setiap tahun budget iklannya ke media tertentu, wis Pak Istas bicara apa saja, berbuat apa saja pasti dimuat. Oh iya. Jadi telah membelanjakan iklannya di media. Saya sih melihat sekarang seperti itu. Itu ya. Iya. Kalau sekarang Pak, kan trennya kan itu iklan itu disisipkan di dalam acara gitu loh. Nggak tahu apa, jadi nggak pakai iklan, jadi nggak ada iklannya, tapi iklannya itu masuk ke dalam acara. Itu teknik apa namanya, Pak? Ya, itu ya karena itu tadi itu Pak, salah satu melek media juga itu, jangan sampai kaget ya membaca, loh ada berita ini, nggak tahunya itu iklan. Sebetulnya ada kode etiknya, Pak. Ya, harus dibedakan jenis huruf dengan huruf yang resmi digunakan. Yang kedua, harus ada identitas. Atau apa? Bahwa ini ADP, advertorial misalnya. Atau ada juga, misalnya komunikasi bisnis. Kalau itu pasti iklan itu. Ya itulah, saya sering kejebak baca berita persoalannya media kita sekarang karena berebut iklan, belanja iklan sedikit, banyak tersedot di media sosial, apa-apa hurufnya disamain aja. Cuma akhirnya cuma identitas gini. Setiap pemberitaan yang ditulis oleh tim iklan adalah bentuk komunikasi iklan. Itu, tapi hurufnya sama, judulnya sama. Nah, literasi media itu
menyampaikan antara lain seperti itu kepada masyarakat. Hmm. Kalau dulu benar-benar Pak, kalau yang iklan namanya advertorial, di belakang tulis advertorial. Sekarang banyak wartawan juga ikut nulis nulis iklan. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak atas informasinya Pak. Oke, Sudah Pak, banyak makasih. sekali. Sampai ketemu. Sampai Ya. ketemu Pak, terima kasih Pak Ya, Dusun. makasih. Assalamualaikum. Salam.